Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi teman-teman yang merasa diri memiliki IQ atau kemampuan sebatas rata-rata, dan teman-teman yang merasa diri berasal dari lulusan sekolah ataupun perguruan tinggi yang tidak ternama, jangan minder dan pesimis menghadapi tes CPNS kali ini. Karena peluang lulus CPNS bukan semata-mata milik mereka yang pintar saja. Pada video kali ini, saya akan share informasi mengenai jimat yang bisa digunakan dan bisa membantu teman-teman agar teman-teman bisa lulus tes CPNS ataupun P3K. Jimat ini dijamin ampuh dan mujarab 100% tanpa harus was-was kedapatan oleh panitia seleksi CPNS ataupun terdeteksi oleh metal detektor saat pemeriksaan jelang ke ruang tes berlangsung. Ini merupakan pengalaman teman-teman dan beberapa orang terdekat saya yang mengikuti tes CPNS pada tahun sebelumnya dan terbukti lolos atas bantuan dari jimat ini. Saya akan share semuanya di video kali ini. Silakan nonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap ada update video terbaru dari channel ini. Meskipun banyak jenis pekerjaan yang mulai terbuka luas di Indonesia, ternyata pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara ini masih menjadi pekerjaan yang diimpikan banyak orang, terutama bagi para milenial. Pegawai negeri sipil, kata orang-orang adalah profesi idaman. Profesi ini dianggap sebagai sebuah kebanggaan bagi diri sendiri dan bagi orang tua. Dan profesi ini juga dinilai menjanjikan karena memberikan banyak keuntungan, seperti mendapatkan banyak tunjangan, bonus, hingga jaminan pensiun sehingga bisa menjamin kestabilan hidup. Bahkan ada yang bilang, jika ingin menjadi menantu idaman, jadilah pegawai negeri sipil. Jadi tentunya, semua orang akan melakukan segala cara untuk bisa lolos tes CPNS ataupun P3K tahun ini. Ada yang sudah membeli dan mengoleksi buku-buku paket kumpulan soal CPNS, ada yang berlangganan aplikasi belajar soal tes CPNS, ada yang belajar mandiri berjam-jam tiap hari dengan menghafal rumus, menghafal pasal-pasal, dan sebagainya. Hingga ada yang rela menghabiskan banyak uang untuk mengikuti bimbel berbulan-bulan demi lolos tes CPNS. Melihat fenomena seleksi CPNS pada tahun-tahun sebelumnya, banyak kejadian-kejadian yang dimana para peserta kedapatan membawa jimat. Berbagai macam dan model jimat ditemukan oleh panitia seleksi PNS dari para peserta tes. Mulai dari jimat berbentuk kain putih, kain hitam, kayu bercabang yang dibalut kain merah, batu akik, kertas bertuliskan huruf aksara Arab, dan uang kertas, dan masih banyak yang lainnya. Banyak yang bertanya-tanya, apakah zaman sekarang masih relevan menggunakan jimat pada saat tes CPNS? Saya katakan bahwa masih relevan. Buktinya, ada beberapa yang telah lolos CPNS pada tes CPNS sebelumnya atas bantuan jimat ini. Kira-kira jimat seperti apakah itu? Dan bagaimana cara penggunaannya? Di mana bisa mendapatkannya? Pasti teman-teman penasaran kan? Perlu diingat ya teman-teman, saya di sini bukan seorang dukun atau paranormal yang memanfaatkan momen seleksi penerimaan tes CPNS atau P3K kali ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mempromosikan atau menjual sebuah jimat kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Namun di sini saya akan memberitahukan secara cuma-cuma tanpa meminta sepeser pun dari teman-teman dengan harapan agar teman-teman yang menonton video ini bisa lulus tes CPNS atau P3K pada tahun ini. Jimat yang saya akan bocorkan kepada teman-teman bukanlah jimat KW atau jimat asal-asalan. Jimat ini adalah jimat yang pernah dipakai oleh orang-orang terdekat saya pada saat tes CPNS sebelumnya dan terbukti lolos dan menjadi PNS. Tentunya, jimat ini bukan jimat pasaran yang banyak diperjualbelikan di luar sana. Jimat ini sebenarnya sangat sederhana dan terbukti 100% dapat meluluskan mereka. Hanya saja, masih banyak teman-teman di luar sana yang menganggap remeh dan tidak mempercayai kesaktian jimat yang satu ini. Sebelum saya beritahu teman-teman, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa hal utama yang harus teman-teman lakukan setelah mengetahui jimat ini nantinya adalah yakin dan percaya tanpa keraguan sedikit pun terhadap jimat ini.
Meskipun sederhana ataupun sepele, namun saya jamin jimat ini ampuh dan berkhasiat, dapat membantu teman-teman lulus dan mendapatkan nilai yang memuaskan pada tes CPNS atau P3K pada tahun ini. Jimat apakah itu? Makin penasaran kan? Baiklah teman-teman, jimatnya adalah belajar yang berkualitas. Ya, itulah satu-satunya jimat yang bisa digunakan dan relevan dengan tes CPNS yang sudah menggunakan sistem CAT ataupun komputer seperti saat ini, dan dijamin ampuh dan mujarab 100% digunakan tanpa teman-teman harus was-was kedapatan oleh panitia seleksi CPNS. Dengan cara apapun, nantinya teman-teman diperiksa dan digeledah meskipun menggunakan metal detektor atau alat canggih lainnya pada saat pemeriksaan jelang masuk ke ruang tes. Saya jamin jimat ini tidak akan terdeteksi. Pada tes CPNS sebelum-sebelumnya, banyak yang katanya pintar, tapi justru tidak lulus. Dan justru mereka yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja yang lulus. Begitupun dengan alumni-alumni perguruan tinggi terkemuka. Justru mereka yang berasal dari kampus biasa-biasa saja yang lulus. Orang pintar namun cara belajarnya biasa-biasa saja akan kalah dengan orang yang kemampuan biasa-biasa saja tapi cara belajarnya berkualitas. Maka dari itu, mumpung pelaksanaan tes CPNS kali ini belum dibuka secara resmi, teman-teman harus mempersiapkan diri dari sekarang dengan cara belajar berkualitas. Belajar yang berkualitas bukan berarti bahwa belajar berjam-jam dalam sehari. Belajar yang berkualitas di sini adalah cara belajar yang mampu meletakkan potensi diri dengan tepat sehingga mampu memainkan peran dengan tepat sesuai dengan kebutuhan belajar teman-teman. Agar teman-teman dapat melakukan aktivitas belajar yang berkualitas, teman-teman harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, kenali diri. Yang lebih tahu kelebihan dan kelemahan diri kita adalah kita sendiri. Pahami diri teman-teman terlebih dahulu. Kira-kira cara belajar yang cocok dengan teman-teman itu seperti apa? Setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda dalam belajar, karena kemampuan untuk menyerap ilmu juga tidak sama tingkatannya. Teman-teman juga perlu mengenali metode belajar yang tepat untuk digunakan. Apakah cara belajar yang cocok adalah dengan aktivitas mendengarkan, seperti mendengarkan penjelasan pembahasan soal-soal dari orang lain, ataupun mendengarkan rekaman belajar dari video-video YouTube, ataukah dengan aktivitas visual, seperti membaca materi soal-soal langsung dari buku atau media lainnya, ataukah mungkin dengan aktivitas menulis, seperti membuat rangkuman materi soal-soal. Apabila teman-teman tipe orang yang pelupa, maka jangan memakai metode menghafal dalam mempelajari materi. Sebaiknya, teman-teman menggunakan metode memahami saja, dan begitupun sebaliknya. Setiap orang biasanya memiliki metode belajar yang berbeda-beda, jadi belum tentu metode belajar yang temanmu terapkan akan cocok dengan dirimu. Oleh karena itu, cari tahu metode apa yang cocok kamu gunakan saat belajar. Apabila teman-teman merasa lebih semangat untuk belajar saat mendengarkan musik, maka teman-teman bisa memutar lagu favorit. Atau kalau teman-teman lebih suka tempat yang sepi untuk belajar, carilah tempat yang nyaman agar teman-teman bisa berkonsentrasi dengan baik. Dengan mengetahui metode belajar yang tepat, teman-teman akan memiliki motivasi untuk belajar. Apabila teman-teman sudah mengenali kelebihan dan kelemahan cara belajar diri teman-teman, akan membuat teman-teman lebih mudah dalam memahami materi yang akan dipelajari. Yang kedua, motivasi diri. Mengetahui alasan atau tujuan teman-teman akan mempermudah jalan teman-teman untuk menyemangati diri sendiri agar rajin belajar. Teman-teman bisa memotivasi diri dengan cara bermimpi dan membayangkan diri teman-teman lulus jadi PNS. Mimpi adalah kunci untuk sukses. Tanpa mimpi dan tujuan dalam belajar, maka aktivitas belajar teman-teman tidak akan memiliki arah. Jika arah saja tidak punya, bagaimana bisa menjadi motivator untuk diri sendiri dalam mencapai mimpi jadi PNS? Namun hal yang perlu digarisbawahi adalah mimpi menjadi PNS tersebut harus memiliki alasan yang kuat. Alasan inilah yang akan membuat teman-teman tetap bertekad baja dan semangat dalam aktivitas belajar. Salah satu cara untuk memotivasi diri adalah dengan memberikan sugesti positif kepada diri kita. Teknik ini dipercaya merupakan salah satu solusi untuk menimbulkan semangat yang berada jauh di alam bawah sadar.
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempraktekkan ini. Salah satunya yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan berdiri di depan cermin, menatap mata diri teman-teman, dan memberikan afirmasi positif pada diri teman-teman. Tak hanya untuk memotivasi belajar, cara ini juga dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan psikologi yang lain. Yang ketiga, tentukan target belajar. Setelah teman-teman memotivasi diri, langkah selanjutnya adalah menentukan target. Hindari target yang terlalu umum. Ada baiknya teman-teman untuk menetapkan target yang lebih spesifik dan terukur. Selain spesifik dan terukur, target yang ditetapkan juga harus realistis. Jangan menentukan target yang kira-kira di luar batas kemampuan agar tidak terlalu stres. Setelah menentukan target, buat mapping untuk langkah kecil dalam menentukan target tersebut. Selain menentukan target dan langkah kecil dalam memenuhi target tersebut, usahakan agar selalu berpikir positif agar mental juga semakin kuat. Yang keempat, buat jadwal belajar. Dengan mengetahui target yang kita butuhkan, maka secara otomatis kita akan mengetahui apa yang hendak dipersiapkan. Buat jadwal belajar yang lebih rinci, dan bila perlu, jadwal keseharian teman-teman juga dapat dimasukkan. Pertama, tentukan agenda belajar yang berisi daftar atau materi apa saja yang hendak dipelajari, dan tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari materi tersebut. Setelah itu, buat agenda harian ataupun mingguan sesuai dengan langkah kecil target yang telah disiapkan sebelumnya. Bila perlu, masukkan juga jadwal istirahat dan kegiatan sehari-hari yang lainnya. Dengan begitu, Anda akan lebih fokus dalam setiap aktivitas dan tahu mana yang seharusnya menjadi prioritas pada saat itu. Buatlah jadwal belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, teman-teman akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah teman-teman pelajari. Yang perlu teman-teman lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Misalnya, belajar saat pagi hari 45 menit, siang hari 25 menit, sore hari 50 menit, dan malam 1 jam. Cara ini sangat efektif, dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Yang kelima, ubah kebiasaan yang tidak mendukung. Untuk menambah semangat belajar, yang perlu dilakukan adalah tentu dengan mengubah kebiasaan yang tidak terlalu bermanfaat atau tidak mendukung. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah, jadi perlahan-lahan saja. Misalkan saja, teman-teman terlalu banyak mengakses media sosial di tengah waktu belajarnya, sehingga tidak sadar sudah 30 menit waktu terbuang percuma. Maka, solusi untuk mengubah kebiasaan ini dapat menerapkan sistem pembagian waktu. Misalnya, setting alarm untuk 25 menit belajar dan 5 menit pegang ponsel. Atau jika tidak begitu, saat belajar, ponsel diletakkan di ruang yang berbeda sehingga teman-teman tidak tergoda untuk memegangnya. Yang keenam, rileks. Faktor penting yang juga tidak boleh dilupakan untuk menambah semangat belajar tentu saja harus tetap rileks. Jangan tegang. Jika teman-teman tegang, maka ilmu yang teman-teman telah pelajari akan sulit terserap ke dalam otak. Di tengah jadwal belajar yang padat, jangan lupa untuk istirahat. Hal yang paling penting adalah memegang komitmen. Namun, tidak lupa mengutamakan istirahat agar selalu fresh untuk memulai yang baru. Jaga selalu kondisi kesehatan jasmani dan rohani, terutama mental yang harus tetap positif. Dengan persiapan yang matang, maka semua kondisi akan dapat ditaklukkan. Itulah penjelasan mengenai jimat yang teman-teman bisa gunakan untuk membantu teman-teman lulus tes CPNS ataupun P3K tahun ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.